Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan, kembali lagi bersama Bang XP. Kali ini Bang XP akan berbagi ilmu tentang perbedaan antara gambar vektor dan gambar bitmap. Salah satu hal yang berkaitan dalam dunia desain grafis adalah istilah vektor dan bitmap. Kedua jenis gambar ini harus diketahui oleh setiap desainer grafis. Nah, di situ sudah ada contoh. Ini adalah gambar vektor, kemudian adalah gambar bitmap. Nah, kedua istilah ini, kedua jenis file ini harus diketahui oleh seorang desainer grafis agar nanti ketika desainer grafis sudah membuat desain yang bagus, nah itu bisa menyesuaikan antara kebutuhan dengan mediumnya. Nah, format file vektor dan bitmap memiliki perbedaan. Nah, perbedaan vektor dan bitmap inilah yang penting untuk diketahui oleh desainer grafis. Nah, di sini sudah gambar vektor. Nah, saya akan masukkan gambar bitmap. Nah, ini untuk gambar vektornya, kemudian ini adalah contoh gambar bitmap. Nah, di sini sekilas sama ya, namun di sini itu memiliki perbedaan. Nah, saya tulis dulu untuk vektor dan bitmap. Ini untuk bitmap. Kemudian ini adalah untuk gambar vektor. Nah, di sini kedua gambar ini sekilas sama ya, namun di sini saya akan menjelaskan perbedaan antara bitmap dan vektor. Yang pertama saya akan menjelaskan yang pertama gambar vektor. Nah, gambar vektor merupakan gambar digital yang berbasis persamaan perhitungan matematis. Nah, dia terdiri dari garis dan kurva. Nah, kemudian yang kedua ini adalah gambar bitmap. Nah, gambar bitmap itu adalah representasi dari citra grafis. Nah, di sini terdiri dari titik-titik atau dot. Nah, kemudian untuk perbedaannya. Nah, di sini untuk perbedaannya adalah pertama, di sini untuk gambar vektor. Gambar vektor itu dihasilkan oleh aplikasi-aplikasi berbasis vektor. Contohnya adalah ada Adobe Illustrator, kemudian Corel Draw. Nah, di sini ketika kita zoom untuk gambar jenis vektor itu dia tidak akan pecah. Kita mau zoom seperti apapun itu tidak akan pecah. Nah, sedangkan untuk gambar yang berbasisnya dia bitmap, nah, ketika kita zoom, nah, gambarnya itu akan pecah. Nah, ini untuk gambar bitmap, ketika kita zoom itu akan pecah. Gambar bitmap biasanya itu dihasilkan dari ekspor atau pengolahan dari software vektor, diekspor kemudian menghasilkan file JPEG. Nah, seperti ini contohnya, JPEG atau PNG. Nah, itu untuk ketika kita zoom, nah, ketika kita zoom itu akan pecah atau menjadi titik-titik atau dot. Itu adalah bitmap. Jadi ketika vektor itu di zoom dia tidak akan gambarnya pecah atau blur, sedangkan untuk di sini untuk bitmap dia akan pecah atau blur. Kemudian yang kedua itu untuk kegunaan untuk gambar vektor biasa digunakan untuk desain ilustrasi. Contohnya adalah desain logo atau pembuatan banner. Mengapa logo itu harus menggunakan vektor? Nah, itu jadi ketika kita gunakan nanti di berbagai media, entah itu medianya kecil atau medianya besar, itu tidak akan berpengaruh terhadap kualitas gambarnya. Gambarnya akan tetap jernih, akan tetap bagus, kemudian tidak akan blur atau pecah. Nah, sedangkan untuk bitmap, nah itu digunakan untuk gambar dengan warna yang beragam. Contohnya adalah biasanya foto. Nah, itu biasanya digunakan untuk gambar berbasisnya adalah bitmap. Nah, ketika kalian memoto menggunakan kamera digital, kemudian kamera DSLR atau juga menggunakan
handphone kalian, nah itu gambar yang dihasilkan itu adalah gambar jenis bitmap. Nah, jadi ketika kalian zoom, biasanya itu kan ada fitur zoom di HP kalian. Itu biasanya itu ya ketika kalian zoom itu gambarnya akan pecah karena itu adalah salah satu jenis gambar bitmap. Jadi kesimpulannya adalah gambar vektor. Nah, ini biasanya itu digunakan desain grafis untuk pembuatan logo atau ilustrasi lainnya. Nah, itu ketika di zoom tidak akan pecah. Sedangkan gambar bitmap atau biasa istilahnya itu raster ya, itu biasanya digunakan untuk fotografi. Nah, itu atau untuk menghasilkan jenis warna yang banyak. Nah, kemudian ketika di zoom, nah itu akan pecah seperti itu. Itu adalah perbedaan antara gambar vektor dengan gambar bitmap. Nah, demikianlah perbedaan antara gambar vektor dan bitmap. Semoga menjadi pengetahuan baru bagi kalian. Tetap belajar, tetaplah membuat desain, karena desain yang bagus itu dihasilkan dari kerja keras. Semakin sering kalian latihan, maka desain yang kalian hasilkan itu tentunya akan semakin bagus. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.